Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentunya ilmu bayan, masih di pembagian majaz, isti'arah. Kemarin sudah murasyahah. Sekarang kita masuk di berikutnya lagi, mujarradah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun rahimahumullah ta'ala wa ila mujarradatin wa hiya allati dhukira fiha mula'imul mushabbahi nahwu fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ustu'ira al-libasu lima ghashiya al-insana 'inda al-ju'i wal khawfi wal idhaqatu tajridun lidhalika. Qala syarih rahimahullah wa amma al-mujarradatu فهي عكس المرشحة وهي ما يذكر فيها ما يلائم المشبه ومعلوم أنه إذا ذكر فيها ما يلائم المشبه فإنها تضعف ولهذا سموها مجردة ليس عليها ثياب تسترها بل هي معرة وليس فيها ما يقويها ومثالها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يقول المؤلف رحمه الله استعير اللباس لما غشي الإنسان عند الجوع والخوف فالجوع ليس له لباس وكذلك الخوف لكن شبه ما يعتري الإنسان عند فقد الطعام من الجوع باللباس وكذلك ما يحصل له من الخوف شبه باللباس فهنا نقول شبه الجوع والخوف بشيء أو بإنسان وخذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو اللباس على سبيل الاستعارة المكنية. Wa qauluhu ta'ala. Sampai situ dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ila mujarradah. Kayak yang kosong. Maksudnya kosong dari penguat. Kalau kemarin kan murasyahah. Ya ada penguatnya. Kalau ini kosong. Wa hiya allati dzukira fiha mulaimul musyabbah. Bedanya kemarin ma dzukira fiha mulaimul musyabbah bi. Kalau kemarin disebutkan apa yang menguatkan musyabbah bi. Kalau ini apa yang disebutkan padanya mulaimul musyabbah. Ya. Hanya mulaim yang datang mendukung apa? Musyabbah. Berarti bukan pendukung ini. Ini hanya penanda bahwa ada musyabbah yang dihilangkan. Kan ada musyabbah bi sekarang yang disebutkan. Yang setelahnya ini hanya mulaim musyabbah. Tahu mulaim musyabbah kan? Yang dihilangkan. Ini hanya lawazim. Disebutkan hanya apa? Lawazimnya saja. Bukan penguatnya. Iya. Nah contoh. Fa'adhaqahallahu libasal ju'i wal khawf. Lihat ini. Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka libasal ju'. Pakaian kelaparan dan rasa takut. Ya kelaparan rasa takut tidak dipakai. Berarti kan libas majaz. Itu kan majaz. Terus kata beliau ustu'irul libas lima gusyal insan. Dipinjam lafaz libas terhadap apa yang menutupi seorang ketika lapar dan ketika takut. Wal idaqah. Dan sementara idaqah itu
tajridun lidalik itu adalah menghilangkan hal tersebut. Jadi kan namanya libas, pakaian itu adalah menutup rasa lapar. Tapi ketika Allah katakan fa'adako, maka Allah menimpakan kepada mereka rasa lapar. Nah, libas alju. Ini berlawanan arah. Berlawanan arah. Namanya pakaian menutupi rasa lapar. Paham kan? Kemudian setelah itu Allah timpakan kepada mereka rasa lapar. Berarti itu tajrid. Mengosongkan, melepaskan pakaian dari mereka. Tadinya tertutup rasa laparnya dengan adanya pakaian. Paham kan? Tapi Allah timpakan kepada mereka rasa lapar. Berarti tajridun lidalik. Itu mengosongkan. Paham kan? Pakaian itu dari mereka. Artinya sekarang mereka merasakan rasa lapar. Bukan merasakan kekenyangan. Ini lebih sulit daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Kita melihat apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kata beliau, adapun mujarrodah. Dia kebalikan dari murasyahah. Apa itu? Wahya ma dzukira fiha ma yulaimul musyabbah. Di apa yang disebutkan padanya, apa yang bersesuaian, cocok dengan musyabbah, dengan yang diserupakan. Bukan yang diserupakan dengannya, kalau kemarin yang diserupakan dengannya. Kalau ini yang diserupakan saja. Tidak ada bihnya. Tidak ada bihnya. Kata beliau, wa ma'lumun, dan dimaklumi, idza dzukira fiha ma yulaimul musyabbah fa innahu tad'uf. Kalau disebutkan padanya apa yang bersesuaian dengan musyabbah, itu akan menjadi lemah. Bukan malah kuat. Karena kuat itu kalau datang menguatkan musyabbah bih. Karena yang disebutkan lafaznya sekarang apa sebenarnya? Musyabbah bih. Paham maksudnya? Kan ada musyabbah, ada musyabbah bih. Biasanya itu musyabbah dihilangkan. Kemudian yang disebutkan dalam kalimat adalah musyabbah bi. Paham maksudnya? Antum bilang begini. Ra'aitu asadan yahmilu hakibatan. Musyabbah binya apa? Kan asadan yang diserupakan dengannya, dengan yang hilang. Musyabbahnya mana? Hilang. Kalau datang sesuatu yang menguatkan ini yang disebutkan, itu namanya penguat. Tapi kalau datang hanya sekadar menandakan apa yang hilang, itu bukan penguat. Paham maksudnya ini? Rizki. Kalau kemarinkan rizki, kemalingan rizki ada sesuatu yang disebutkan. Kemudian datang lafaz menguatkan. Apa jadinya? Kemudian datang lafaz mendukung ini yang disebutkan. Apa jadinya? Penguat toh. Sekarang ketika antum majaz, antum sebutkan musyabbah atau musyabbabi? Kan musyababi itu. Ra'aitu qamaron, saya lihat bulan. Bukan bulan tuh melihat. Gadis. Berarti gadis yang musyababi. Musyabah. Bulan apa? Musyababi yang diserupakan dengan gadis itu. Biasanya dalam majaz yang disebutkan siapa? Musyabah atau musyababi? Musyababi. Kan begitu. Ketika datang lafaz berarti menguatkan. Sekarang ini lafaz datang cuman menandakan ada musyabah. Paham ini? Berarti bisa jadi penguat atau tidak? Tidak, kan tidak ada pengulangan lafaz, tidak ada dukungan dari lafaz, kan ini musyabahnya hilang. Makanya dia lemah, bukan penguat. Hanya tanda saja bahwa ada sesuatu yang dihilangkan. Makanya beliau fa innaha tad'uf. Walihada samauha mujarroda. Karena lemah, mereka namakan mujarroda. Lawan dari murasyah. Laisa alaihi thiyabun. Dia bilang, laisa alaihi thiyabun tasturuha. Tidak ada padanya pakaian yang menutupinya. Itu dibilang mujarroda. Mujarroda artinya telanjang. Mujarroda artinya apa? Telanjang. Tidak ada pakaiannya yang menutupinya. Bal hiya mu'arra. Bahkan dia telanjang. Walaysa fiha ma yuqawiha. Tidak ada padanya apa yang menguatkannya. Tidak ada padanya apa yang menguatkannya. Oh ini
Mujarroda artinya kosong dari penguat, kosong dari pakaian. Pokoknya begitu maknanya. Iya. Misalnya contohnya. Fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah timpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan rasa takut. Berkata penulis, ustu'i rol libasu lima gusyal insan indal ju' wal khauf. Pertama, dipinjam kata pakaian terhadap apa yang bisa menutupi seorang ketika lapar dan rasa takut. Falju laisa lahu libas. Itu namanya rasa lapar, tidak punya pakaian. Itu dia cuma makan, selesai, bukan pakaian yang dia butuhkan. Tapi Allah pakaikan kata apa? Libas. Pinjam lafaz libas. Yang mana lafaz libas ini apa? Musyabbah? Musyabbah atau musyabbabi? Musyabbabi. Musyabbahnya mana? Ya to'am, makanan. Makanan. Paham kan? Musyabbahnya makanan. Yang dihilangkan. Yang dihilangkan. Iya. Wa kadzalikal khauf. Demikian pula rasa takut. Rasa takut tidak punya pakaian. Rasa takut tidak punya pakaian. Terus kenapa diserupakan? Lakin syabbaha ma ya'taril insan. Akan tetapi dia menyerupakan apa yang menimpa seorang inda faqdi ta'am minal ju', ketika hilang tidak ada makanan dari kelaparan dengan libas, dengan pakaian. Wa kadzalika ma yahsulu lahu minal khauf syubbihal bil libas. Oleh karena itu apa yang ada padanya berupa rasa takut diserupakan dengan pakaian. Wa huna naqul, maka kita di sini katakan subbihal ju wal khauf bi syai'in au insan. Kita katakan di sini berarti rasa lapar, rasa takut diserupakan dengan sesuatu atau dengan manusia. Wa hudifa, kemudian dihilangkan. Siapa itu? Apa yang dihilangkan ini? Syai' itu musyabbahnya atau apa? Insan. Paham ini? Iya. Insan tadi. Warumiza ilaihi bisyai'in min lawazimihi. Dan hanya dirumuskan, diisyaratkan kepadanya dengan sesuatu dari keharusannya. Wahwal libas. Hanya diisyaratkan saja dengan apa? Kata libas. Yaitu ada kata insan dihilangkan kan? Ada syai' yang dihilangkan. Diisyaratkan dengan kata apa? Pakaian. Namanya pakaian itu siapa yang pakai? Manusia. Kan begitu kan? Itu kata pakaian itu mengisyaratkan apa yang hilang. Dipahami ini Rizky? Yakin saudara? Jadi pakaian itu tanda kalau ada insan yang hilang. Karena yang bisa berpakaian hanya siapa? Manusia. Berarti kan itu tanda yang menunjukkan bahwa ada yang hilang. Ini yang ditimpakan kepadanya kelaparan dan rasa takut adalah orang. Adalah orang. Karena dilambangkan dengannya apa? Pakaian. Namanya pakaian itu orang. Dipahamkan? Itu dia. Maka berarti di sini apa ini? Ala sabilil isti'arah makniyah. Berarti di atas cara isti'arah. Sini isti'arah apa? Makniyah. Kenapa bisa makniyah? Karena tidak disebutkan musyabbah bi. Paham kan? Insan. Tidak sebutkan musyabbah tadi. Insan. Ya atau syai'. Syai' yang dihilangkan. Terus dari gimana caranya kenapa dia mujarrodah? Kita lihat setelahnya. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى فأذاقها الله يقول رحمه الله الإذاقة تجريد لذلك فالإذاقة تلائم المشبه لأن الذي يذاق وله طعم هو الجوع وكذلك الخوف وليس الإنسان الذي
شبه به الخوف والجوع ورمز إليه بشيء من لوازمه. وكذلك أيضا لو قلت رأيت أسدا يحمل حكيبة وعلى رأسه إقال، فقولك وعلى رأسه إقال يعد تجريدا لأنه يلائم الإنسان الذي شبه بالأسد، إذن فهو يلائم المشبه ولذلك سمي تجريدا. لكن لو قلت رأيت أسدا يحمل حكيبة له لبد وأذفاره لم تقلم، فرأيت أسدا يحمل حكيبة نعرف منها من هو الأسد إنه رجل شجاع وله لبد وأذفاره لم تقلم فهذا يناسب الأسد، إذن فهو يلائم المشبه به فيكون ترشيحا. وأيضا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حكيبة ويكتب بقلم فهذا تجريد لأن قوله ويكتب بقلم يناسب المشبه فإذا فهي مجردة. Baik. Kata beliau rahimahullah wa qauluhu ta'ala fa'adzaqahallah. Yaqulu rahimahullah al-idzaqah tajridun lidzalik. Idzaqah, kata idzaqah itu menghilangkan dia dari hal tersebut. Maksudnya apa? Fal idzaqah tulaimul musyabbah. Kata idzaqah ini sesuai dengan musyabbah yang dihilangkan. Karena yang bisa lapar itu siapa? Pakaian atau insan? Paham maksudnya? Berarti kan yang bisa lapar itu apa? Yang merasakan namanya lapar siapa? Manusia. Dipahami ini? Maka itu cocok dengan dia. Cocok dengan yang dihilangkan. Li'anna alladhi yudaq walahu ta'am huwal ju'. Karena yang dirasakan, timpakan kepadanya dan yang memiliki rasa itu adalah kelaparan. Wa kadzalikal khauf, demikian pula rasa takut. Walaisal insan ladzi syubbiha bihil khauf wal ju'. Dan di sini bukan manusia yang diserupakan dengannya rasa lapar dan rasa takut dan rasa lapar. Tapi warumiza ilaihi, maksudnya dihilangkan insannya. Dihilangkan apa? Insannya, bukan. Yang diserupakan dengan rasa lapar di sini adalah siapa? Libas. Bukan insannya, libas, bukan. Bukan insannya. Dihilangkan dia. Insannya sudah dihilangkan. Yang ditimpakan padanya rasa lapar dan rasa takut. Terus disebutkan siapa? Libas. Yang disebutkan kata libas. Terus dari mana kata menunjukkan itu ada insan yang hilang? Warumiza ilahi bisyai'in min lawazimihi. Diisyaratkan kepadanya, dirumuskan untuknya dengan sesuatu yang mengharuskan dari lawazimnya. Dipahami ini kan? Ini agak lebih sulit yang ini. Karena masalahnya dia menandakan ada sesuatu yang hilang. Bukan menguatkan lafaz yang ada. Bukan menguatkan lafaz yang ada. Kalau yang murasyahah itu gampang. Karena hanya datang menguatkan. Artinya ada lafaz sebelumnya. Dia datang sebagai pendukungnya. Bahwa betul-betul dia. Paham ini kan? Kalau ini bukan malah yang disebutkan. Dia hanya datang menandakan apa yang dihilangkan. Ketika orang bila mendengar Allah timpakan kepada dia pakaian kelaparan. Antum langsung kemana ini? Manusia. Paham ini? Dari mana kita tahu manusia? Pertama kata pakaian. Dipahami ini kan? Karena hewan tidak ada yang berpakaian. Paham kan? Oh, manusia ini yang ditimpakan kepadanya rasa lapar. Dipahami kan? Jadi kata libasul ju', al-ju' itu hanya menandakan bahwa itu betul-betul manusia. Karena yang bisa lapar, yang bisa, kalau rasa takut bisa juga yang lain dah. Tapi yang dibilang lapar, itu hanya menandakan betul-betul manusia. Paham ini kan? Menandakan saja keharusannya. Keharusannya. Nah, ini
Lebih sulit ini dilihat. Cuman kalau kita berbicara majaz, cukup kita katakan libasul ju. Pakaian kelaparan, pakaian rasa takut. Oh, kelaparan bukan pakaian. Rasa takut bukan pakaian. Oh, majaz. Tanpa antum pikirkan ini yang hilang siapa? Manusia atau hewan? Atau sesuatu. Makanya beliau tadi bilang sesuatu. Karena yang rasa takut tidak harus manusia. Hewan juga bisa takut. Paham kan? Au insan, itu tadi. Terkait dengan ya lapar pakaian. Juga rasa takut. Bisa. Bisa. Jadi ketika digunakan libasul ju bukan pada tempatnya karena pakaian tidak memiliki rasa takut bukan pakaian, lapar bukan pakaian, majaz. Itu menurut mereka di sini. Tapi majaz apa? Majaz isti'aro, kan dipinjam lafaz pakaian untuk manusia. Isti'aronya apa? Murasyaha atau mujarrodah? Mereka bilang apa? Mujarrodah. Karena yang disebutkan sekarang adalah penanda bahwa ada yang hilang. Dipahami ini kan? Bukan sesuatu yang berlafadzkan. Ini yang dia katakan. Demikian pula kalau antum katakan ra'aitu asadan yahmilu hakibatan wa ala ra'sihi iqal. Saya melihat singa. Saya lihat singa membawa tas. Di kepalanya ada iqal. Di kepalanya ada ikat imamah. Iqal itu yang orang pakai imamah, berada itu yang diletakkan di atasnya yang bulat. Itu dibilang iqal. Antum pernah lihat? Rizki? Masa? Antum pernah lihat Syekh Sudais yang antum taklid bacaannya? Antum pernah lihat videonya? Gimana dia pakai imamah? Dia lilit seperti Yaman atau dia hanya turunkan? Ada sesuatu di atasnya itu biasa. Bilang tidak pernah lihat ikol. Dipahami nih? Jadi itu yang bulat di atas. Yang orang taruh di atas imamah. Jadi saya lihat singa membawa tas, di kepalanya ada ikol. Siapa ini? Manusia. Faqauluka wa ala ra'si iqal yu'addu tajridan. Ini kata ucapan antum itu sebenarnya di kepalanya ada iqal ini dianggap tajrid. Kenapa? Karena ini bukan menunjukkan singa. Kalau menguatkan singa berarti apa? Murasyah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Kalau dia malah mendukung kata asadun, singa. Berarti namanya apa? Murasyah. Karena menguatkan lafaz yang ada. Tapi ini wa ala ra'sihi iqal. Menunjukkan siapa ini? Orang yang pakai imamah. Berarti dia datang mendukung siapa? Musyabbah. Itu maksudnya. Berarti ini apa? Tajridan atau murasyah? Tajridan. Itu dia. Jadi kalau menandakan yang hilang, tajridan. Kalau menandakan sesuatu yang ada di lafaz, berarti murasyah. Kan dia datang sebagai penguat. Mudah sekali gini. Ini mereka anggap tajridan. Kenapa? Li'annahu yula'imul insan alladhi subbiha bil asad. Karena ini lebih cocok dengan manusia yang diserupakan dengan singa. Dipaham tak? Faqaul idzan fahuwa yula'imul musyabbah. Kalau begitu dia cocok dengan siapa? Musyabbah. Tahu musyabbah tak? Yang dihilangkan walidzalika summiya tajrida. Oleh karena itu dia dinamakan tajrida. Karena dia mirip, dia datang menunjukkan bahwa insan betul ini, manusia betul ini. Lakin lau qulta, akan tapi kalau antum bilang ra'aitu asadan yahmilu hakibatan lahu libatun wa adfarun lam tuqlam. Saya melihat singa bawa tas. Dia memiliki libadun, memiliki libat, itu bulu yang yang besar di mana itu? Di lehernya. Saya lihat singa, dia punya libat dan punya kuku tidak pernah digunting. Ini apa ini? Lahu libadun wa adfarun lam tuqlam. Dia memiliki bulu, terus ada kuku
yang tidak pernah dipotong. Siapa ini? Ini mendukung insan atau singa itu sendiri? Apa namanya ini? Ini murasyah, begitu maksudnya. Itu bedanya. Jadi kalau lafaz ini mendukung lafaz yang ada, murasyah. Murasyah. Kalau lafaz ini mendukung yang hilang, itu adalah apa? Mujarrodah. Ini Masya Allah. Gampang sekali ini sebenarnya. Iya. Faro'aitu asadan yahmilu hakibah, na'arif minahwa minal man huwal asad. Sebenarnya ketika antum dengarkan, saya lihat singa membawa tas, kita tahu darinya siapa singa di sini. Yaitu innahu rajulun syuja' sebenarnya. Dia laki-laki pemberani. Walahu libadun wa atfarun lam tuklam. Fahada yunasibul asad. Ini kan yulaim. Yunasib maksudnya yulaim. Cocok dengan singa. Masa laki-laki pemberani punya bulu yang menutupi lehernya dan punya kuku tidak pernah dipotong. Paham maksudnya? Nah, ini cocok dengan siapa sih? Singa. Idan fahuwa yulaimul musyabbah bi. Kan begitu jadinya sekarang. Kalau begitu dia cocok dengan musyabbah bi. Iya kan? Yang disebutkan sekarang. Fayakunu tarsyihan. Maka ini masuk ke mana? Tarsyih, murasyahah. Iya, wa'idon. Dan juga kalau antum bilang idza kulta, kalau kamu katakan ra'aitu asadan yahmilu hakibatan wa yakutubu biqalam. Apa ini? Saya lihat singa bawa tas dan tulis dengan pulpen. Kata tulis dengan pulpen menunjukkan siapa ini? Mendukung singa atau manusia? Manusia, berarti apa ini? Wahada tajrida. Ini namanya apa? Tajrid. Li'anna qawlaka wa yaktubu biqalamin yunasibul musyabbah. Fa'idan fahiyya mujarroda. Kalau begitu dia adalah apa? Mujarroda. Mujarroda. Jelas ya? Demikian pula setelahnya. Coba selesaikan. ثم قال وإذا قلت رأيت أسدا يحمل حكيبة ويفترس أقرانه فهذا ترشيح لأنه يلائم المشبه به. أما إذا قلت رأيت أسدا يحمل حكيبة فهذه مطلقة. فالخلاصة أنه إذا ذكر في الاستعارة ما يلائم المشبه به سميت مرشحة، والترشيح يعني التقوية. وإذا ذكر ما يلائم المشبه فهي مجردة، أي كأنك بعد أن ادعيت أن هذا المستعار له هو المستعار جردته بذكر ما يلائم المستعار له. وإذا لم يذكر هذا ولا هذا فهي مطلقة. Baik. Ini nanti yang berikutnya. Iya. Kata beliau, kalau kamu katakan, saya lihat singa bawa tas. Wa yaftarisu akronah. Dan dia memburu. Nah, dia memburu kawan-kawannya. Memburu. Ini apa ini? Nah, siapa ini? Manusia atau singa? Nah, kan pasti singa ini. Berarti dia mendukung siapa ini? Singa. Kan begitu kan? Maka tarsihan. Karena yulaimul musyabbah bih. Amma idza qulta ra'aitu asadan yahmilu hakibah. Adapun antum hanya bilang begitu. Hanya bilang, saya lihat singa bawa tas. Titik. Antum enggak sebutkan setelahnya yang sesuai yang mendukung singa atau yang mendukung yang dihilangkan. Antum sampai situ. Fahada mutlaqo. Ini nanti jenis ketiga. Ini disebut dengan apa? Mutlaqo. Kan ada murasyahah. Itu disebutkan yang sesuai dengan singa. Ada mujarrodah yang disebutkan dengan insan. Yang hilang. Ada tidak disebutkan apa-apa lagi. Cuman diserupakan. Maka ini apa? Mutlaqo. Nanti jenis ketiga. Jenis ketiga. Maka kesimpulannya. Kalau disebutkan dalam isti'arah itu apa yang yulaimul musyabbah bi. Nah, yang sesuai dengan musyabbah bi. Maka namanya murasyah. Tarsyih artinya penguat. Kalau disebutkan apa yang yulaim musyabbah, yang sesuai dengan yang musyabbah saja, yaitu yang hilang, fahiyya mujarrodah. Ini namanya apa? Mujarrodah. Ay ka'annaka ba'da an nidda'aita anna hadal musta'ar lahu wal musta'ar. Yaitu seakan-akan kamu setelah antum mengaku bahwa yang dipinjamkan untuknya inilah musta'ar. Itu singa, itulah orang tadi.
Itulah orang. Setelah itu jarotta. Setelah itu antum kosongkan, lepaskan dari penyerupaan itu. Ia lepaskan dengan penyerupaan itu bidzikri ma yulaimul musta'ar lahu, dengan menyebutkan apa yang sesuai dengan yang musta'ar lahu, yang dipinjamkan untungnya itu lafaz. Musta'ar lahu yang dipinjamkan untuknya. Kalau musta'ar yang dipinjamkan. Nah, berarti yang dipinjamkan asad. Musta'ar lahu yang dipinjamkan untungnya siapa? Insan. Insan. Wa idza lam yudkar hada wala hada, kalau tidak disebutkan yang mendukung musta'ar, tidak pula yang mendukung musta'ar lahu, maka apa namanya? Fahiyah mutlaqah. Ini yang kita baca di berikutnya. Ada namanya majaz isti'arah mutlaqah. Dengannya insya Allah kita akan selesai dari pembahasan majaz isti'arah. Sisa sekali pertemuan lagi insya Allah. Baru kita masuk di majaz mursalah. Oh, kalau selesai ini majaz, selesai kitab. Karena dia paling panjang. Pembahasan terpanjang adalah di sini adalah pembahasan majaz. Yang lainnya pendek saja. Yang lainnya pendek saja. Iya. Setelah itu kita akan pindah ke ilmu badi, penutup. Hiasan. Insya Allah. Iya, ini tinggal sedikit. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.